Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya Lutfi Mubarak, NIM 19083040002, kelas YT 6A untuk sedikit memaparkan materi yang mana ini merupakan tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian kitab tafsir Indonesia. Berkaitan dengan masalah memahami dan menafsirkan Al-Quran, dalam sejarah intelektual muslim, banyak sekali bermunculan para tokoh di bidang penafsiran Al-Quran. Salah satunya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri atau Abdul Rauf Singkil. Nah, artikel yang saya bahas ini mengkaji mengenai kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf As-Singkili atau Abdul Rauf Al-Fansuri. Di mana kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid itu sendiri merupakan salah satu tafsir yang berbahasa Arab Jawi atau Melayu yang dianggap sebagai salah satu tafsir paling awal dan lengkap di Nusantara. Oleh karenanya, pendekatan deskriptif dan kuantitatif dalam penelitian saya ini sangat perlu dilakukan untuk menggapai hasil yang tepat sesuai dengan fakta dan realitas yang ada. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengulas yang pertama mengenai biografi penulis kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid, yakni Abdul Rauf Singkil atau biasa kita kenal dengan Abdul Rauf Al-Fansuri. Nah, Abdul Rauf Al-Fansuri lahir di Singkil, Aceh Selatan pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau merupakan seorang ulama yang sangat terkenal dari Aceh. Ia merupakan ulama Fansur yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam, baik di Sumatera maupun di Nusantara pada umumnya. Nah, kemudian mengenai nama lengkap beliau atau nama asli beliau, menurut artikel yang saya baca, yakni Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri, yang mana ini tertera dalam kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid itu sendiri. Perjalanan akhir beliau berakhir di Madinah, sekaligus beliau menyelesaikan pendidikannya atau menyelesaikan pelajarannya. Nah, di sini beliau belajar kepada ulama penting, yakni Syekh Ahmad Al-Qusyasi dan Khalifah Syekh Ibrahim Al-Qurani. Nah, melalui dua orang ini, beliau mendapatkan ijazah berupa selendang berwarna putih, pertanda bahwa beliau telah dilantik sebagai mursyid dalam orde Thariqat Syatariyah. Sedangkan dari segi intelektual, beliau menguasai berbagai ilmu pengetahuan, diantaranya ilmu fikih, kemudian tafsir, tasawuf, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Syekh Abdul Rauf Singkil ini meninggal dunia kira-kira pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi dan dikuburkan di dekat Kuala atau mulut Sungai Aceh. Selanjutnya, poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf Singkil atau Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Jika dilihat dari segi historis masyarakat Aceh pada saat itu, memang sangat berhajat kepada bahan rujukan agama yang berbahasa Melayu. Wujud kekacauannya itu terjadi pada masyarakat disebabkan oleh tafsiran-tafsiran secara batin yang dilakukan oleh golongan Wahdatul Wujud. Nah, semuanya ini meningkatkan keperluan masyarakat kepada tafsir berbahasa Melayu. Nah, lantaran hal itulah Syekh Abdul Rauf Singkil ini atau Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri berusaha menyusun sebuah kitab tafsir berbahasa Melayu bagi masyarakat untuk lebih mudah memahami ajaran Islam. Baik, selanjutnya mengenai poin yang ketiga, yakni tentang metodologi penafsiran kitab Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Perlu kita ketahui bersama bahwasannya di dalam kitab Turjuman Al-Mustafid ini tidak dimulai dengan mukadimah sebagaimana kitab tafsir lainnya. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili tidak menyatakan metode yang digunakan dalam penafsirannya. Bahkan penafsirannya itu langsung dimulai dengan surat Al-Fatihah. Nah, atas dasar itulah maka di sini saya ingin menjelaskan bagaimana metodologi yang terdapat dalam tafsir Turjuman Al-Mustafid, yakni terkait dua aspek penting, yaitu aspek teknik penulisan dan juga aspek metodologis. Yang pertama mengenai teknis penulisan tafsir.
Adapun teknis yang digunakan oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri ini dalam menafsirkan Al-Quran dalam kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama sistematika penyajian, kemudian yang kedua bentuk penyajian, dan yang ketiga bentuk tulisan. Yang pertama mengenai sistematika penyajian. Sistematika penyajian itu adalah rangkaian yang dipakai dalam menyajikan sebuah tafsir. Jadi secara umum sistematika yang digunakan oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri dalam kitabnya, yakni Turjuman Al-Mustafid ini, ialah sistematika penyajian yang dilakukan secara runtut. Uraiannya mengacu pada urutan mushaf standar Al-Quran. Pada setiap awal surat diurai dengan detail masalah yang berkaitan dengan surat yang dikaji, nama surat, serta nomor surat, jumlah ayat, sekaligus jumlah perhitungannya, tempat turunnya ayat tersebut, antara Makkiyah dan Madaniyah, serta fadilah yang ada dalam kandungan surat tersebut. Yang kedua yaitu mengenai bentuk penyajian. Nah, bentuk penyajian penafsiran yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri ini adalah bentuk penyajian global, yaitu suatu bentuk penyajian yang singkat dan global. Nah, di sini dapat kita ketahui bersama bahwasanya dalam berbagai karya tafsir jarang sekali ditemukan karya yang memiliki metode penafsiran dengan menggunakan teknik atau bentuk penafsiran secara tunggal. Jadi hampir seluruh penafsirannya dari kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid itu lebih banyak menggunakan penyajian global daripada penyajian rinci. Nah, jika dilihat dari latar belakang keilmuan Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya kenapa tafsir ini ditulis secara ringkas dan padat. Hal ini karena Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri sendiri bukanlah ahli dalam bidang tafsir, akan tetapi keilmuannya itu lebih cenderung ke dalam bidang tasawuf begitu. Terlepas dari itu semua, maka tafsir ini pun sangat menemukan eksistensinya di tengah kekacauan dan kekeliruan yang terjadi di kalangan masyarakat pada saat itu, disebabkan oleh tafsiran-tafsiran batin yang dilakukan oleh golongan Wahdatul Wujud. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai bentuk penulisan. Menurut Islah Gusmian, bentuk penulisan karya tafsir ialah mekanisme penulisan yang menyangkut aturan teknis dalam menyusun keredaksian sebuah literatur tafsir, seperti pengutipan catatan kaki. Nah, dalam bentuk penulisan tafsir yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri ini dalam karyanya Turjuman Al-Mustafid, aturan ini tidak terlihat, walaupun di beberapa tempat Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri menyebutkan sumber rujukannya. Akan tetapi ia tidak menempatkannya dalam bentuk catatan kaki dan lain sebagainya, seperti halnya tata cara penulisan ilmiah. Hal ini disebabkan karena yang pertama, pada waktu tafsir ini ditulis sekitar abad 17, tata cara penulisan ilmiah ini belum populer karena memang awal kegiatan intelektual di kawasan ini masih didominasi oleh tradisi lisan atau pengucapan dalam melakukan transmisi ilmunya kepada orang lain. Kemudian alasan yang kedua yaitu mengenai tujuan dan motivasi Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri dalam menulis Turjuman Al-Mustafid itu sendiri, yakni bahwasannya Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri ini menulis kitab tafsir tersebut tujuannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat Nusantara ketika itu yang masih awam terhadap pemahaman Al-Quran, bukan untuk kebutuhan akademisi. Dan karena itu pula Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri menulis tafsirnya menggunakan bahasa Melayu begitu. Baik, selanjutnya poin yang keempat yaitu mengenai teknis metodologis tafsir. Jadi dalam aspek metodologi ini, arah kajiannya itu bergerak pada 3 wilayah. Yang pertama metodologi penafsiran, kemudian yang kedua nuansa penafsiran, dan yang ketiga pendekatan tafsir. Yang pertama mengenai metodologi penafsiran. Dalam proses penafsiran yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri dalam karyanya Turjuman Al-Mustafid, hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tafsir sebelumnya, seperti ketika mencantumkan keutamaan surat. Maka Syekh Abdul Rauf As-Sinkiri ini mengemukakan bahwa keutamaan surat tersebut bersumber dari tafsir Al-Baydawi dan tafsir Al-Khazin. Selain itu, pada beberapa tempat Abdul Rauf As-Sinkiri ini juga mencantumkan pendapat mufassir, namun ia tidak mengatakan siapa mufassir tersebut. Akan tetapi ketika ia mengungkapkan dan mengatakan hal itu dari seorang mufassir, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwasannya ia mengutip sekalipun tidak disebutkan bahwa siapa mufassirnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa tafsir ini tidak lepas dari metode
dari metode Interact begitu. Baik, selanjutnya poin yang keempat yaitu mengenai teknis metodologis tafsir. Nah, dalam hal ini ada 3 wilayah. Yang pertama metodologi penafsiran, kemudian yang kedua nuansa penafsiran, dan yang ketiga pendekatan tafsir. Poin yang pertama yaitu metodologi penafsiran. Dalam proses penafsiran yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dalam karyanya Turjuman Al-Mustafid, hampir tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tafsir sebelumnya, seperti ketika mencantumkan keutamaan surat. Maka Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini mengemukakan bahwa keutamaan surat tersebut bersumber dari tafsir Al-Baidawi dan tafsir Al-Khazin. Nah, selain itu pada beberapa tempat Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini juga mencantumkan pendapat mufasir. Namun ia tidak mengatakan siapa mufasir tersebut. Nah, akan tetapi ketika ia mengungkapkan dan mengatakan bahwa hal itu dari mufasir, maka di sini dapat kita simpulkan bahwasannya ia mengutip sekalipun tidak disebutkan siapa mufasirnya. Nah, ini mengindikasikan bahwa tafsir ini tidak lepas dari metode Interact begitu. Kemudian yang kedua, nuansa penafsiran. Yang dimaksud dengan nuansa tafsir ini adalah ruang dominan sebagai sudut pandang dari suatu karya tafsir. Misalnya nuansa kebahasaan, teologi, kemudian sosial kemasyarakatan, fikih, dan lain sebagainya. Nah, dalam tafsir Turjuman Al-Mustafid bisa dikatakan sebagai tafsir yang memiliki nuansa atau corak kebahasaan atau linguistik. Nah, hal ini terlihat paling menonjol berbagai penafsiran tersebut. Dari banyak pembahasan yang paling banyak dicantumkan ialah mengenai aspek bahasa atau qiraat yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili mengenai aspek qiraatnya. Dan kemudian yang ketiga yaitu mengenai pendekatan tafsir. Dalam menafsirkan ayat demi ayat yang terdapat dalam surat Yasin, Syekh Abdul Rauf As-Singkili menafsirkan ayat tersebut secara tekstual atau literal. Nah, praktik penafsiran yang berorientasikan pada teks, pembahasannya hanya berkutat pada gramatikal kebahasaan semata dan kurang memperhatikan pesan moral di balik ayat yang ditafsirkannya. Nah, pendekatan penafsiran model ini memiliki kelebihan dalam mengungkapkan aspek kebahasaan. Akan tetapi di sisi lain, dengan pendekatan ini pula tafsir surat Yasin yang terdapat dalam kitab Turjuman Al-Mustafid ini tidak dapat berkembang dan tafsirnya pun tidak bisa memecah problem kekinian. Nah, dikarenakan penafsiran ini tidak dapat mengungkapkan makna universal yang ada di balik ayat yang ditafsirkan. Sekalipun demikian, melalui penulisan Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini telah dapat merealisasikannya. Kitab ini telah menjadi rujukan dan bacaan umat Islam, khususnya masyarakat Aceh selama 3 abad. Nah, tidak hanya itu, kitab ini juga dapat bermanfaat bagi para alim ulama dan sarjana Islam sepanjang zaman. Berdasarkan paparan yang relatif singkat ini, dapat saya ambil suatu kesimpulan bahwasannya kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini bersumber dari hadis, kemudian tafsir, qiraat, dan bahasa Melayu. Kemudian selain itu juga melalui pendekatan historis dapat dibuktikan bahwa Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini merupakan ulama yang telah memulai tradisi kontekstual dalam menyampaikan ajaran Islam. Salah satunya dengan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan konteks, zaman, dan masanya. Ia tidak cenderung kepada mazhab atau aliran pemikiran. Ini menunjukkan bahwa akademisi Syekh Abdul Rauf As-Singkili, sekalipun ia terkenal sebagai pelopor tarekat Syatariah, namun Turjuman Al-Mustafid ini tidak dijadikan sebagai tempat ia mengemukakan keahliannya itu. Justru kitab ini dapat menarik perhatian semua lapisan masyarakat yang mempelajari dan membacanya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.